Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Yuk kita lanjutin part 2 untuk topik keempat ini. Customer Motivation, Needs, Emotions, and Psychographics. Oke. Emosi konsumen ya. Emosi ini sendiri sebenarnya nggak ada pengertian yang bisa menjelaskan dengan tepat gitu. Emosi itu apa ya? Tetapi pada dasarnya emosi itu suatu hal yang kompleks dan perlu melibatkan ketiga hal ini baru bisa dibilang emosi. Yaitu dari sisi psikis kita, tingkah laku atau perilaku ya dan juga kognitif. Nah, bahkan ada teori yang lebih bisa memperjelas tentang emosi itu yaitu dari Schachter's two factor. Maksudnya emosi akan muncul kalau dia didahului oleh adanya suatu autonomic arousal atau bahasa saya itu ya respon tubuh deh. Ya, respon tubuh dan nantinya respon tubuh kita ini diinterpretasikan sebagai emosi apa gitu. Ya. Sebagai contoh, misalkan kita nonton suatu advertising iklan gitu di YouTube ya. Dan iklannya ini ternyata membuat kita refleks nangis gitu. Nah, ketika kita mulai nangis, secara nggak sadar, pikiran kita itu berusaha menerjemahkan arti tangisan tersebut gitu. Oh, kita nangis ternyata ini tuh nangis sedih gitu ya. Karena kan ada juga ya nangis bahagia. Nah, kalau ini tuh nangis sedih. Kenapa? Karena tadi kita habis nonton iklan yang message-nya tuh menyayat hati banget, menyedihkan ya dan segala macam. Nah, itulah proses terjadinya emosi gitu. Jadi harus ada stimulusnya dulu. Stimulusnya apa? Berupa advertising tadi. Terus harus ada respon tubuh kita ya. Respon tubuhnya apa? Nangis. Atau mungkin bisa juga selain nangis apa? Ketawa atau mungkin dahinya ngerenyit lah. Pokoknya berbagai bentuk berbagai bentuk respon tubuh. Nah, nanti secara nggak sadar kepala kita, pikiran kita itu akan menerjemahkan respon tubuh kita yang tadi. Ini nih masuknya apa ya, emosi apa gitu ya. Nah, lalu bagaimana memanfaatkan pengetahuan tentang emosi tadi gitu sebagai marketer? Ya, pada dasarnya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa merancang suatu stimulus tertentu ya agar nantinya menyasar respon tubuh yang tertentu juga. Atau kita juga bisa membantu si konsumen untuk menginterpretasikan meaning appraisal itu maksudnya menginterpretasikan ya. Menginterpretasikan dari respon tubuh yang tadi gitu. Ini maksudnya ke emosi yang apa sih gitu ya. Itu adalah ranah yang bisa kita intervensi sebagai marketer. Selanjutnya di sini juga ada informasi buat kalian ya, jenis-jenis emosi yang ada di manusia. Ternyata ada emosi fear, takut, anger, marah, joy, senang, sadness, sedih, acceptance, merasa diterima, disgust itu mungkin lebih ke jijik ya, anticipation tuh lebih ke apa sih, menunggu sesuatu, kemudian ada surprise, terkejut. Nah, ini kalian perlu tahu ini dan nanti sebagai marketer ya bisa apa kreatif ya. Wah, kita nih mau bikin stimulus yang seperti apa yang nantinya tuh bisa menyasar ke emosi sadness misalkan seperti tadi, atau mungkin mau menyasar ke emosi yang joy ya dan segala macam. Lalu um, ada istilah lain yaitu moods. Moods ini sebenarnya termasuk emosi juga, tapi dia tuh sifatnya short-lived atau temporary atau sementara. Dan biasanya tuh kurang intens ya, kurang kuat gitu. Kita bisa nggak sekuat emosi pada umumnya ya. Nah, sama kayak tadi, jadi sebagai marketer kita juga perlu memberikan stimulus ya. Dan ingat stimulus kita itu nantinya bisa aja menyasar ke uh, moods yang positif atau moods yang negatif. Ya lebih baik sih kalian menyasar ke yang positif ya. Ini yang perlu kita kita sasar ya dibandingkan moods yang negatif. Nah, tapi caranya gimana nih stimulusnya, bentuk-bentuknya seperti apa? Contoh, misalkan kita mendesain suasana toko kita sedemikian rupa sehingga bisa memunculkan mood yang menyenangkan ya, mood yang ceria, bahagia, atau kita
melatih salesperson kita, tenaga penjual kita itu sifat-sifatnya atau ya perilakunya gimana gitu ya ketika menghadapi konsumen. Entah itu tenaga penjual kita harus sering senyum, sering menyapa, ya pokoknya 3S deh, senyum, sapa, salam, misalkan gitu ya. Dan lain-lain. Nah, ini nih termasuk marketing stimuli ya, yang pada akhirnya nanti bisa menyasar atau menginduksi si moods-nya itu. Dan ingat, yang perlu kita target itu adalah positive moods ya. Kenapa sih positive moods ini tuh penting? Ya, karena biasanya kalau konsumen itu udah punya mood yang positif, mereka tuh pasti pengen lama-lama gitu di suasana yang mendukung atau menciptakan mood positif tadi. Itu maksudnya linger longer ya. Atau dia juga akan lebih mudah mengingat iklan yang bisa menciptakan positive moods yang tadi dibandingkan kalau kita ciptain iklan yang negative moods. Dan biasanya konsumen akan merasa lebih positif juga terhadap brand kita gitu. Nah, ini mengenai brand nanti kalian bisa belajar ya di tingkat 2. Mudah-mudahan dapat. Oke. Ya, jadi inilah berbagai alasan kenapa kita lebih menyasar positive moods dibandingkan negative moods, karena semuanya imbasnya akan lebih baik ke produk atau jasa kita. Oke. Ini ada istilah lain juga namanya hedonic consumption, jadi konsumsi yang hedon. Nah, ini kenapa ya bisa terjadi konsumsi yang hedonis? Karena pada dasarnya mereka itu membeli suatu produk atau jasa hanya mengincar nilai emosionalnya. Ini kan tadi sempat saya bahas ya di video part 1 gitu. Lawannya hedonic needs, ada juga lawannya itu namanya utilitarian needs ya. Utilitarian needs. Oke. Kalau hedonic itu merupakan suatu kebutuhan yang mencari pleasure, kesenangan ya. Jadi lebih relate-nya ke emosi gitu loh. Tapi kalau utilitarian, kebutuhan karena kita lebih mengutamakan ingin mendapatkan si functional benefit-nya, berfungsi. Misal, seseorang beli tas ya, dia nggak mikirin brandnya, karena dia itu lebih memprioritaskan utilitarian needs dari kebutuhan tersebut, dari si tas itu gitu. Yang penting fungsinya nih, tasnya bisa nggak bawa komputer saya, bawa buku saya dan segala macam, kuat nggak ini, talinya putus nggak dan segala macam. Nah, itu masuknya ke utilitarian needs. Tapi kalau hedonic needs, misalkan kalian beli tas ya, maka kalian akan lebih ngutamain brandnya. Ini tasnya berbrand nggak, bermerek nggak, mereknya terkenal nggak, karena ya brand itu tuh bisa membuat saya lebih happy, lebih senang, terus jadi lebih self esteem saya, harga diri saya meningkat dan segala macam. Nah, itu tuh masuknya ke emotional value. Nah, orang-orang tuh macam-macam, ada yang lebih mengutamakan si hedoniknya atau mungkin lebih mengutamakan utilitariannya ya. Kemudian ada istilah lain juga, involvement. Ini mungkin udah sering dengar juga ya kalian kalau di medsos kan, engagement dan segala macam itu tuh ujung-ujungnya sebenarnya ngaruh ke involvement ya, keterlibatan. Kita pengennya berusaha konsumen itu punya keterlibatan yang tinggi terhadap produk dan jasa kita ya, karena semakin tinggi ya artinya engage gitu, semakin terikat dia dengan si produk dan jasa kita ya, relationship-nya itu semakin terbentuk, atau istilahnya yang kita harapkan itu adalah terbentuk deep involvement ya. Involvementnya pun juga ada 2 jenis nih, ada situational, ada enduring involvement. Ini apa? Coba nanti kalian googling dulu ya, atau bisa ingetin saya untuk bahas di kelas, oke? Baik. Nah, kenapa sih deep involvement ini diperlukan? Ya, manfaatnya apa buat kita sebagai marketer? Karena pada dasarnya kalau konsumen itu sudah terlibat
begitu dalamnya terhadap produk dan jasa kita, artinya mereka itu sangat knowledgeable, mereka tuh sangat paham ya dengan produk dan jasa kita. Bahkan mereka itu bisa sebagai opinion leaders, ya influencer lah ya. Bisa bantu menginfluence, mempengaruhi circle-nya agar nanti akhirnya beli produk kita gitu deh ya. Kemudian dan biasanya juga consumer yang punya involvement yang deep itu tuh mereka kalau belanja dalam quantity yang lebih besar ya, terus mereka juga lebih less price sensitive, jadi kalau kita naikin harga lebih mahal ya nggak masalah buat mereka dan segala macam, masih ada kelebihan-kelebihan lainnya. Oke? Baik, bahasan yang ketiga yaitu psychographics ya. Jadi yang dinamakan psychographics itu artinya kita akan membicarakan tentang value, lalu self-concept, dan juga lifestyle. Kalau value itu maksudnya lebih ke nilai-nilai hidup ya yang dipegang oleh seseorang. Personal value deh. Ya, nilai pribadi. Oke. Kalau self-concept, konsep diri, jadi bagaimana kita memandang diri kita tuh seperti apa. Kalau lifestyle udah jelas ya, gaya hidup. Oke, kita bahas yang pertama tentang value. Nah, ini ada istilah ya yang perlu kalian ketahui juga, FYI gitu. Bahwa yang namanya value itu ada yang sifatnya terminal, ada yang sifatnya instrumental. Terminal itu maksudnya nilai paling puncak, paling tinggi ya. Nilai yang paling dicari, nilai paling ujung gitu. Contohnya apa? Kedamaian, kebahagiaan, mungkin juga kesejahteraan dan lain-lain. Tapi kalau instrumental value artinya nilai yang kita pakai untuk membantu kita mencapai tujuan tertentu ya. Instrumen tuh maksudnya kan alat ya. Jadi melihat nilai itu sebagai suatu alat, tools agar kita bisa mencapai tujuan tertentu ya. Contohnya apa? Nilai-nilai kejujuran, terus mungkin nilai tanggung jawab dan segala macam. Nah, ini ada daftar jenis-jenis nilai ya yang perlu kalian tahu deh, minimal familiar gitu ya dengan istilah-istilahnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kemudian kita mengkaitkan nilai-nilai tersebut dengan tugas kita sebagai marketer ya. Jadi ada namanya means and chains ya. Kita harus ingat bahwa yang namanya konsumen beli suatu produk atau jasa itu karena mereka ngeliat benefit yang ada di balik produk dan jasa tersebut ya. Bukan sekedar ya saya suka dengan produk dan jasa itu, that's it ya. Tapi mereka sebenarnya tuh melihat benefit yang bisa mereka dapat dari kedua hal tadi ya. Nah, maka ya bagaimana nih mengkaitkannya? Nah, itu kita bisa mengkaitkan dengan cara means and chains ini. Jadi kita mengidentifikasi kira-kira ada nggak sih connections-nya, hubungannya antara fitur-fitur yang ada di produk dan jasa kita ini terhadap nilai-nilai yang dipegang oleh si konsumen gitu. Jadi kita harus kreatif lagi nih, balik lagi ya, marketer tuh emang dituntut harus kreatif banget, bisa menginterpretasikan gitu ya, bisa nyari-nyari koneksi hubungannya antara fitur produk atau jasa kita dengan nilai-nilai si konsumen ya. Ini contoh dari means and chain ya. Saya ambil contoh level yang paling bawah nih, jadi cara bacanya dari yang paling bawah. Baris bawah ini menggambarkan fitur-fitur dari suatu produk. Ambillah yang nomor 3 deh, expensive. Jadi produk ini dikenal mahal gitu. Itu tuh fitur ya. Nah, lalu bagaimana mengkaitkannya kira-kira dengan customer value yang ada? Nah, ternyata bisa saja kita interpretasikan harga yang mahal itu sama dengan kualitasnya yang baik ya. Kemudian kalau kualitasnya baik artinya nantinya kita bisa lebih mudah diterima oleh sosial kita, masyarakat kita, karena kita kalau pakai barang tuh barang-barang yang berkualitas ya. Lalu apalagi? Oh, ternyata kita juga dapat image atau citra sebagai sosok yang dikenal terkini, canggih gitu ya. Dan juga bisa dikenal sebagai sosok yang sukses ya. Dan nanti pada akhirnya semua hal ini mulai dari quality sampai impress others itu
mendukung self-esteem atau harga diri yang lebih baik ya, hanya karena kita pakai produk dengan harga yang mahal. Nah, itu contoh dari means and change. Selanjutnya tentang self-concept, ini membahas bagaimana kita melihat diri kita itu seperti apa ya. Ada dua versi nih. Pertama, kita melihat diri kita as it is atau sesuai realitanya, yaitu namanya actual self, dan juga ada kita melihat diri kita tuh idealnya atau ekspektasi kita tuh seperti apa sih sosok yang diinginkan gitu. Itu namanya ideal self. Dan setiap orang pasti punya dua versi ini. Nah, kita sebagai marketer harus pinter-pinter ya, bisa memanfaatkan kedua versi tadi gitu. Caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Coba ya dicari dan kita bahas nanti di Q&A. Tolong ingetin saya. Nah, selanjutnya di slide ini ada informasi tentang self-image dan product image yang bisa kalian manfaatkan sebagai marketer. Lalu ada pembahasan lifestyle atau gaya hidup. Setiap orang punya gaya hidup yang beda. Kenapa? Karena pada dasarnya sifat mereka beda, konteks yang mereka punya itu juga beda, dan needs serta emotions yang mereka punya juga beda. Sehingga lifestyle-nya pun beda-beda ya. Baik, setelah kita tahu tentang semua psychographics tadi, ya si value, ya, kemudian self concept, dan juga yang terakhir lifestyle. Nah, ini buat apa sih ya? Manfaatinnya gimana? Karena ternyata ini bisa dimanfaatkan untuk membuat profile berdasarkan activities, interest, dan opinion mereka atau AIO. Aktivitas ya, kegiatan, interest tuh minat, dan juga opinion tuh pendapat gitu. Nah, sebagai contoh di marketing di Amerika ya, mereka tuh membuat namanya FALS, konsep FALS, Values and Lifestyles. Jadi mereka tuh mengelompokkan populasi di Amerika ya menjadi beberapa kelompok gitu. Dan ada dua versi lagi, FALS 1 sama FALS 2 ya. Tapi sama sih, intinya mereka menggrouping gitu ya, mengelompokkan konsumen-konsumen di Amerika itu seperti apa sih gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan si psychographicnya tadi ya. Contohnya gini, kalau FALS 1 ada 9 jenis konsumen ya. Ada konsumen yang sifatnya achievers ya, ada yang sifatnya emulators, ada yang sifatnya apalagi nih, belonger, sustainer, survivor, IAMI, experiential, societal conscious, dan integrated. Nah, saya tapi nggak akan bahas ini detail ya, cuman buat kalian tahu aja cara memanfaatkan dari psychographic tadi menjadi AIO profile. Kalau pengen tahu lebih detail, silahkan googling informasi ini, udah banyak banget ya. FALS 2 sama, mungkin ada perkembangan ya dari FALS 1 ke FALS 2 gitu, tapi pada prinsipnya mengelompokkan konsumen-konsumen Amerika itu menjadi beberapa grup ya. Kalau ini jadi 8 grup. Nah, tapi ingat, apakah kemudian pengelompokan ini bisa kita copy bulat-bulat untuk konteks di Indonesia, di Asia, atau mungkin negara-negara lain yang berbeda dengan Amerika? Well, belum tentu bisa di copy bulat-bulat ya. Kenapa? Karena ya tadi kan, dasarnya ini kan adalah value, lifestyle, dan juga self-concept ya. Antara negara Western dengan negara Asia gitu, negara Eastern Timur lah, value kita tuh beda, lifestyle kita beda, self concept kita tuh beda. Jadi turunannya, kalau kalian mau bikin pengelompokan profil seperti ini, maka turunannya pun juga bisa jadi beda-beda gitu. Tapi gimana dong? Artinya kita nggak bisa manfaatin sama sekali info ini. Ya nggak juga. Nah, kita bisa aja mengcopy. Mungkin ada beberapa hal yang mirip, ada beberapa yang enggak gitu. Jadi ya tetap harus diolah lagi lah versi kitanya ya. Tapi ini bagus sebagai pendekatan atau sebagai informasi buat kita gitu ya. Terus selanjutnya ada istilah compulsive buying. Kalau compulsive buying ini jadi orang itu ada yang sukanya belanja gitu ya. Wah, kompulsif banget ya tuh, sering banget belanja. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka mempercayai bahwa dengan belanja bisa meningkatkan self esteemnya, harga dirinya ya. Nah, ini
Mungkin bisa juga ya kita manfaatkan ya buat jualan gitu. Kira-kira gimana cara manfaatinnya? Coba kalian pikirin. Terus ada juga istilah consumer materialism. Jadi tipe konsumen yang mereka itu memang suka apa ya, materialistis gitu ya. Dalam arti gini, semakin banyak atau semakin punya banyak hal ya, semakin mengakuisisi itu mempunyai banyak mempunyai sesuatu ya. Tapi kalau materialism di sini artinya ya semakin mempunyai banyak hal, sebenarnya itu menjadi sumber kebahagiaan mereka. Itu satu. Terus yang kedua, possession atau ya tadi memiliki sesuatu itu ya kental atau relate halnya dengan kesuksesan ya. Nah, ini mirip-mirip ya sebenarnya dengan compulsive consumption, cuman akarnya tuh beda. Kalau compulsive itu karena it's a way to maintain self esteem, tapi kalau materialism it's a way to pursue happiness. Mirip tapi nggak sama ya, tapi sama-sama bisa kita manfaatkan dari sisi marketernya. Lalu nah ini kalau nggak salah slide terakhir. Seperti biasa saya paling seneng dari slide-slide ini adalah slide paling terakhir. Kenapa? Karena selalu ditutup dengan contoh bagaimana setiap peran konsumen, baik dia user, payer, dan buyer ya, contohnya tuh gimana gitu dari setiap proses needs-nya, emotions-nya, psycho-nya. Ya. Coba deh kalian baca dulu pelan-pelan dari slide ini, seharusnya sih mudah ya dipahami. Tapi kalau misalkan ada yang bingung pun gak masalah, tolong ditanya di kelas sesi Q&A. Baik, saya kira itu saja video hari ini. Seperti biasa, kapanpun kalian ngerasa bingung, please di pause dulu video saya ya. Barangkali ada yang gak jelas atau gimana, di pause dulu, diulang lagi, ditonton lagi. Dan kalau masih nggak ngerti juga, tolong sempetin tanya di kelas ya. Biar kita semua sama-sama pinter, sama-sama tahu, dan itu juga secara nggak langsung jadi feedback saya bahwa cara menjelaskan yang tadi itu mungkin kurang tepat, sehingga kalian nggak ngerti dan segala macam. Ya, jadi kita sama-sama belajar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy learning.